Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar biasa. Sehat. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini anak-anak masih tetap semangat. Semangka. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita mulai dulu dengan pembacaan doa sebelum belajar. Untuk ini, saya mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Kita persilahkan Bapak Ananda Rahmadani untuk membacakan doa tersebut. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Ananda Rahmadani yang telah membacakan doa sebelum belajar tadi. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Pak. Ananda Abdullah. Hadir, Pak. Ananda Muhammad Rizqullah. Hadir, Pak. Hadir, ya hadir. Ada yang Ananda Mas Hadi sama Ananda Musratun Ulfah mana? Sakit, Pak. Ya, kita doakan semoga Ananda Musratun Ulfah dan Ananda Mas Hadi cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Lagi. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang materi pokok tentang kemukjizatan Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian semua dapat menjelaskan tentang pengertian kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, diharapkan kepada kalian semua, anak didik dapat mempresentasikan tentang ayat-ayat yang berhubungan tentang kemukjizatan Al-Quran. Baiklah anak-anak didik sekalian, sebelum kita memasuki ke pembahasan tentang kemukjizatan Al-Quran, Bapak akan menanyakan anak didik dulu terlebih dahulu, apakah kalian ada yang mengetahui apa itu pengertian dari kemukjizatan Al-Quran? Siapa yang tahu? Muhammad Rizqullah, apakah sudah tahu apa itu artinya kemukjizatan Al-Quran? Kelebihan Al-Quran ya lah, Pak. Kelebihan Al-Quran. Adakah yang lebih tahu lagi? Ananda Sahriyadi? Keistimewaan Al-Qurannya, Pak. Ananda Abdullah? Kehebatan Al-Quran, Pak. Ya, kehebatan Al-Quran. Ya, sebagaimana kalian sebutkan tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran tersebut ada berbagai macam. Ada kata Ananda Abdullah tadi, itu kemukjizatan Al-Quran adalah kehebatan Al-Quran. Jadi, mukjizat Al-Quran itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu a'jaza, yang berarti melamahkan atau menjadikan tidak mampu. Kemudian menurut Ibnu Qatan, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tentangan dan selamat dari perlawanan.
Jadi mukjizat tersebut secara istilah adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya berupa sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi mukjizat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu berupa apa? Al-Quran. Quran. Jadi anak-anak didik sekalian, di mana di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut berbagai macam mukjizat. Kemudian di sini Bapak akan memberikan sebuah gambar. Coba kalian amati gambar di bawah ini tentang masalah apa dan kemudian jelaskan. Pemirhan ini ya. Ruqyah. Ya, Ananda Mirhan, apakah tahu ini gambar apa? Gambar Gambar orang kesurupan. Ini gambar orang kesurupan. Bukan kesurupan. Kemudian Pak Ananda Rahmadani, Ada ngerti, Pak. ada nggak? Gambar orang di ruqyah itu. Nih, kata Ananda Lestari itu gambar orang yang diruqyah. Jadi apa yang kalian dapat pahami dari gambar tersebut? Kata Ananda Lestari tadi itu gambar orang yang diruqyah. Nah, jadi pemahamannya Iya, Pak. dengan kemukjizatan ayat-ayat Al-Qur'an itu mengandung apa? Siapa yang tahu? Ayat-ayat Saya Pak. Apa? Syifa. Kurang berobat Pak. Syifa. Ya, Asyifa. Syifa. Jadi di mana di dalam ayat Al-Qur'an itu dijelaskan ada dijelaskan tentang ayat Asyifa yang berbunyi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi ayat Asyifa ini sering digunakan oleh orang-orang yang maruqyah. Jadi ayat Asyifa ini dijadikan sebagai ayat kemukjizatan Al-Qur'an sebagai bisa menyembuhkan orang yang terkena sihir, terkena santet dan lain-lain. Kemudian anak-anak didik di sini saya akan membagikan tugas LKPD. Ya, Pak. Setelah kalian mendalami materi tentang mukjizatan Al-Qur'an tersebut, Bapak akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Ananda Abdullah, kelompok kedua diketuai oleh Ananda Sri Lestari. Jadi kalian Bapak mintakan untuk mengaitkan antara cerita ini dengan ayat Asyifa yang Bapak sudah jelaskan tadi. Jadi tugasnya di sini Bapak akan membagikan. Ayo ketua kelas, ini tolong bagikan lembaran LKPD ini tersebut. Nah, jadi di sini Bapak akan membacakan soalnya. Pak Ahmad seorang yang disegani dan dihormati di masyarakatnya. Tamu yang datang ke rumahnya dari berbagai kalangan dan dengan berbagai kepentingan. Ada yang sekadar bersilaturahim, ada yang datang untuk meminta doa kesembuhan, doa keselamatan, dibebaskan dari pengaruh sihir dan lain-lain.
Semua yang datang dan meminta tolong kepada beliau tersebut selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diberi air putih yang telah didoai beliau tersebut. Jadi di dalam coba kalian analisis tentang cerita tersebut. Kemudian kalian kaitkan dengan ayat Al-Quran ini. Setelah itu, setelah kalian diskusikan, Bapak minta kalian mempresentasikan di depan kelas masing-masing. Ya. Diskusi kita mulai. Apakah selesai diskusinya? Selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Ya. Untuk kelompok pertama, silahkan maju untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Ya, Yo, diketuai oleh Ananda Abdullah. ya Pak. Ahmad membacakan ayat tentang wa nunazzilu minal Qur'an tadi kepada orang-orang yang datang kepada beliau untuk minta doa kesembuhan. Ya. Terus bisa dikaitkan dengan kemukjizatan ayat-ayat kemukjizatan Al-Qur'an apa? Ayat yang dibacakan tadi bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit orang yang terkena sihir. Ya, bagus. Untuk kelompok pertama kita berikan aplaus. Kemudian untuk kelompok dua kita persilahkan mempresentasikan hasil analisisnya. Diketuai oleh Ananda Sri Ramadhani, Sri Rastari. Sri Ramadhani. Jadi saudara Ramadhani. Nah, disatuakannya nih. Disatuakan. Silakan Pak Ramadhani aja dulu. Yuk, Bentar ya, gimana Pak. kelompok dua? Ya, menurut saya Pak Ahmad tadi menggunakan Al-Quran untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Itu ada kaitannya dengan ayat Al-Quran ya, Asy-Syifa 82, dengan kemukjizatan yang ada pada Al-Quran itu, dan dengan keyakinan bahwa kita akan sembuh melalui perantara mukjizat Al-Quran itu, dan kita tetap bertawakal, Allah lah yang akan menyembuhkan. Itu menurut kelompok kami seperti itu, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok dua. Jawaban dari analisisnya sangat bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok yang lainnya, apakah ada pertanyaan atau bagaimana? Jelas, Pak. Ya, jelas. Terima kasih anak-anak didik yang semuanya telah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Baiklah anak-anak didik, sebelum Bapak menyimpulkan tentang materi hari ini, adakah di antara anak-anak didik sekalian yang dapat menyimpulkan materi tentang kemukjizatan Al-Quran hari ini? Ananda Ahmad Rusadi. Hilang Pak, ini Pak. Ananda Rubiatul Adawiyah. Belum bisa, Pak. Ini belum bisa. Ananda Rahmadani, apakah bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Mungkin salah satunya saja, Pak, bahwa Ya, Pak. bahwa ayat Al-Quran mengandung keistimewaan bisa digunakan untuk penyembuhan dari sihir dan sebagainya. Ya, bagus, Pak.
Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Izin Pak. Jin, ya. Eh, Ya, Ananda Mirhan. jadi mukjizat Al-Quran itu bisa sebagai wasilah kesembuhan segala penyakit, baik itu penyakit medis ataupun non medis, Pak. Ya, bisa dijadikan penyembuhan penyembuhan medis atau non medis. Ya, terima kasih kepada Ananda Rahmadani dan Ananda Mirhan yang membantu menyimpulkan tentang materi hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kemukjizatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk Al-Qur'an. Di mana yang kedua, di mana di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut banyak terkandung kemukjizatannya. Contoh yang pertama adalah ayat Asy-Syifa tadi. Yang digunakan sekarang ini banyak orang menggunakan tentang ayat Syifa yaitu sebagai alat maruqyah, di mana di sana pengobatan orang yang terkena sihir, santet dan lain-lain. Ya, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan melakukan ice breaking dulu. Jadi caranya anak-anak, siapa yang salah, Bapak akan memberikan pertanyaan. Jadi kata Bapak akan menimbak salah seorang di antara kalian. Misalnya Bapak akan menimbak Ananda Abdullah. Kata Bapak hitam putih. Kemudian Bapak Ananda Abdullah menimbak Ananda Ahmad Syafi'i putih hitam. Kemudian Ananda Syafi'i hitam putih. Begitu seterusnya. Siapa yang salah akan diberikan pertanyaan. Paham? Pak. Paham. Ya, kita mulai ice breaking-nya. Hitam putih, Dor, Bapak Mirhan. Putih hitam, Dur. Bapak Abdullah. Hitam putih. Ramadhani. Putih hitam, Dur Pak Syafi'i. Hitam putih, Dor, Ibu Robiatul. Nama rantak ibu nih. Teguring Putih jadi. hitam. Tembak. Ibu Seviat. Hitam putih, Dor, Ibu Lestari. Putih hitam Dor, Bapak Rusyadi. Hitam putih, Dor Pak Mirhan. Pak Mirhan sudah. Boleh hai Mati 2 kali jadi hantu. Tembak 2 kali. Warna lain Jadi Bapak Mirhan tadi hitam putih. Jadi permainan kita hari ini tidak ada yang salah. Artinya hari ini fokus semua alhamdulillah. Alamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga dapat manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.